Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan belajar bareng. Nah, kali ini kita bakalan bongkar tipe soal cerita TIU CPNS. Nah, seperti apa soal-soalnya? Langsung saja kita ke soal nomor 1 ya. 1. Perbandingan permen Aurel, Rani, dan Dea adalah 5:3:2. Sementara jumlah permen Aurel dan Rani adalah 64. Maka jumlah permen 3 orang tersebut adalah titik-titik. Nah, di sini kita mencari jumlah permen dari 3 orang tersebut, atau kita singkat aja atau beri simbol N aja ya biar lebih mudah. Dimana N ini adalah jumlah perbandingan keseluruhan permen antara Aurel, Rani, dan Dea per jumlah permen Aurel dan Rani, yaitu 5 plus 3 ya, dikalikan jumlah permen Aurel dan Rani, 64. Kita hitung 5 tambah 3, 8 tambah 2, 10 per 5 tambah 3, 8 dikali 64. 8 bisa dicoret ya dengan 4, jadi 64 bagi 8 kan 8. 8 kali 10 sama dengan 80. Jawabannya adalah yang D. Selanjutnya nomor 2. Sebuah sepeda motor menghabiskan 8 liter bensin untuk menempuh jarak 56 km. Apabila sepeda motor tersebut menempuh jarak 84 km, maka jumlah bensin yang dihabiskan adalah sebanyak titik-titik. Nah, dalam soal ini 8 liter bensin, kita tulis 8 liter, itu bisa menempuh jarak 56 km ya tadi. Dan untuk jarak 84 km itu berapa liter? Ya kan? Nah, di sini kita bisa menggunakan perbandingan 8 per 56 sama dengan X per 84. Maka X sama dengan 84 dikali 8 dibagi 56. 56 dengan 8 jadi 7 ya. 56 bagi 8 7. 84 bagi 7 itu 12. Oke. Jadi X itu sama dengan 12. Maka apabila sepeda motor tersebut menempuh jarak 84 km, maka jumlah bensin yang dibutuhkan atau dihabiskan itu sebanyak 12 liter. Jawabannya adalah yang B. 3. Bu Tanti menyimpan uang di bank dengan bunga 8% per tahun. Apabila setelah 9 bulan uang tabungan Bu Tanti menjadi 2.120.000, maka besar uang yang ditabung Bu Tanti pada awalnya adalah titik-titik. Nah, baik di sini besar saldo tabungan, atau kita singkat S aja, saldo ya, itu 2.120.000. Lamanya menabung, atau kita singkat N aja, itu selama 9 bulan ya. 9 bulan. Besar persenan per tahun atau persen B itu 8%. Sedangkan yang ditanya itu adalah tabungan awal, atau kita singkat aja M biar lebih mudah, tabungan awal. Maka di sini S atau jumlah uang tabungan yang udah ditambahkan itu sama dengan M tabungan awal ditambah bunga, ya kan? M ditambah N per 12N ini adalah tadi ya, kita tulis rumusnya dulu aja, persen B per 100 dikali M. S nya itu 2.120.000. M nya kita tulis M karena dia adalah yang ditanyakan, ditambah N nya itu tadi 9 ya. 9 per 12 dikali persenan B nya itu 8%, atau 8 per 100 dikali M. Nah, di sini kita bisa sederhanakan antara 9 dengan 12 dibagi 3, 9 bagi 3 kan 3, 12 bagi 3 4. 4 dengan 8 ini juga bisa disederhanakan, 8 bagi 4 2. Jadi 3 kali 2 6 per 100. M ditambah 6 per 100 dikali M berarti 6 per 100 M ya. Itu sama dengan 2.120.000. Di sini kita bisa jumlahkan antara M dengan ditambah 6 per 100 M. 6 per 100 ini kalau dijadikan desimal itu jadi 0,06. 0,06 ditambah 1, ini kan M nya di depan ini kan sama dengan 1 ya. 0,06 ditambah 1 jadi 1,06 M. Itu 2.120.000.
maka besarnya M sama dengan 2.120.000 dibagi 1,06. M sama dengan 2 juta. Maka jawaban yang tepat adalah yang B. Selanjutnya nomor 4. Uang Wati berbanding uang Dini adalah 1:3. Jika selisih uang Wati dan Dini 120.000, maka jumlah uang mereka adalah titik-titik. Nah, untuk mencari jumlah uang Dini dan Wati, ini dapat ditentukan sebagai berikut ya. X itu adalah jumlah uang mereka sama dengan uang Wati ditambah Dini per uang Wati dikurangi Dini atau selisihnya dikali 120.000. 120.000 adalah ini ya, selisih uang Dini dan Wati. W plus D ini perbandingan antara uang Dini dan Wati. Uang Wati kita singkat W dan uang Dini kita singkat D. Uang Wati 1 ditambah 3, terus ini karena dia selisih kita balik juga nggak apa-apa, dikali 120.000. 1 tambah 3 4 per 3 dikurangi 1 2 dikali 120.000. Ini bisa disederhanain, 12 bagi 2 kan 6. 60 kali 4 sama dengan 240.000. Maka jumlah uang Wati dan Dini atau uang mereka yaitu 240.000. Jawabannya adalah yang C. Nomor 5. Kakak menabung di bank sebesar 800.000 dengan suku bunga tunggal 9% per tahunnya. Nah, tabungan kakak saat diambil sebesar 920.000. Lama kakak menabung adalah titik-titik. Di sini kita lihat bahwa dia awalnya menabung sebesar 800.000. Bunganya per tahun 9%. Tabungannya bertambah jadi 920.000. Nah, untuk bunga 9% dari 800.000 itu berapa sih? Berarti kan 9 per 100 kali 800.000 atau nambahnya itu 72.000 per tahunnya. Untuk nabung sejumlah awalnya 800.000 itu per tahunnya tambah 72.000. Nah, di sini 920.000 itu udah nambah berapa gitu kan. Berarti dikurangi tabungan awal. 920 dikurangi 800.000, 120.000. Di sini tadi 72.000 per tahunnya. Kalau per bulannya jadi berapa nih? Per bulan berarti 72.000 dibagi 12. 72 dibagi 12 itu 6 ya. 6.000 satu bulannya. Apa betul? 6.000. 72.000 per 12 6.000. Ini pertambahan per bulannya kalau nabungnya 800.000. Ya kan? Berarti tinggal kita bagi aja 120.000 bunga keseluruhan dibagi 6.000, yaitu bunga per bulan sama dengan, ini kita sederhanakan, 12 bagi 6 kan 2 ya. 2 tambah 01 jadi 20. Ada 20 bulan. Jadi lama kakak menabung itu 20 bulan. Nomor 6. Ada 40 peserta yang mengikuti lomba. Lomba baca puisi diikuti oleh 23 orang. Lomba baca puisi dan menulis cerpen diikuti 12 orang. Maka banyak peserta yang mengikuti lomba menulis cerpen adalah titik-titik. Nah, di sini ada 40 peserta, berarti total peserta atau S-nya itu 40. Peserta yang mengikuti lomba baca puisi itu 23 orang. Kita kasih simbol P karena puisi. Itu ada 23 orang. Dan yang mengikuti lomba baca puisi dan cerpen itu 12 orang atau P plus C ya. C cerpen 12 orang. Nah, di sini yang ditanyakan banyak peserta yang mengikuti lomba menulis cerpen atau C. Itu berapa? Nah, kasus seperti ini itu dapat disajikan dengan diagram Venn sebagai berikut. Nah, di sini yang ikut puisi tadi itu ada 23 orang. Berarti dikurangi 12 ya. Karena ada 12 orang mix antara puisi dan menulis cerpen. Sedangkan cerpennya ini yang ditanyakan. Kita kasih simbol X, min 12 juga.
Di tengah-tengah antara membaca puisi dan menulis cerpen itu ada 12 orang. Ya kan? Berarti kita taruh tengah. Maka banyak peserta yang mengikuti lomba menulis cerpen dapat ditentukan sebagai berikut ini. Ada 40 peserta, itu sama dengan jumlah dari semuanya ini yang ada di dalam lingkaran. 23 dikurangi 12 ditambah 12 ditambah X min 12. 23 dikurangi 12, 11 ditambah 12. 23 dikurangi 12 sama dengan 11. 11 plus X sama dengan 40. 40 dikurangi 11 sama dengan X. X sama dengan 29. Jadi dari perhitungan diperoleh jumlah peserta yang mengikuti lomba menulis cerpen itu adalah 29 orang. Jawabannya adalah yang C. Nomor 7. Ibu Aminah membeli 100 kilo ikan dengan harga 18.000 per kilo dengan biaya transportnya 45.000. Selanjutnya ikan-ikan itu Ibu Aminah jual dengan harga 19.500 per kilo. Sementara sisa ikan yang tidak laku dijual sebanyak 2 kilo. Dalam keadaan ini, hasil yang diperoleh Ibu Aminah adalah titik-titik. Nah, pertama-tama ibu beli 100 kilo ikan. 100 kilo ikan dengan harga 18.000 per kilo. Berarti dia harga belinya berapa, kita hitung ya. Harga beli sama dengan 100 kilo dikali 18.000 per kilonya sama dengan 1.800.000. Biaya transportnya ini ya. Jadi kita tulis T aja, 45.000. Selanjutnya ikan-ikan itu Ibu Aminah jual, itu harganya 19.500 per kilo. Harga jual HJ per kilo itu sama dengan 19.500. Sisa ikan yang tidak laku jual itu sama dengan 2 kilo. Nah, yang ditanyakan di sini adalah keadaan Bu Aminah atau besar keuntungan atau kerugian yang diderita oleh Ibu Aminah. Berarti yang pertama kita menghitung modal usahanya sebagai berikut, di mana modal itu sama dengan harga beli atau B ditambah transportnya juga. Jadi 1.800.000 ditambah 45.000 ya tadi transportnya. Modalnya 1.845.000. Selanjutnya menentukan harga jual total sebagai berikut. Harga jual itu sama dengan harga jual per kilonya atau J dikali 100 kilo total keseluruhan, karena ada yang tidak laku 2, kita kurangi 2 ya, sama dengan 19.500 dikali 98 sama dengan 1.911.000. Nah, di sini harga jual lebih dari M, maka Ibu Aminah mendapatkan keuntungan yang besarnya dapat ditentukan sebagai berikut. Berarti untung sama dengan harga jualnya dikurangi modal. 1.911.000 dikurangi 1.845.000 sama dengan 66.000. Ini adalah besar keuntungan yang diperoleh Ibu Aminah. Jadi jawabannya adalah yang C. Nomor 8, Pak Joko membeli sepeda motor bekas dengan harga 5.800.000. Kemudian sepeda motor tersebut diperbaiki dengan biaya 500.000. Sepeda motor tersebut kemudian dijual dengan harga 7 juta. Maka besar persentase keuntungan Pak Joko adalah titik-titik. Jadi modal awal Pak Joko ini membeli motor itu kan 5.500.000. Modalnya ditambah dandannya ini tadi diperbaiki dengan biaya 500.000, berarti ditambah 500.000 perbaikan motornya. Berarti total modalnya Pak Joko ini 6 juta. Kalau 6 juta dijualnya 7 juta, berarti dia memperoleh keuntungan sebesar 1 juta. Ini untungnya 1 juta. 7 juta dikurangi 6 juta, ya kan? Nah, 1 juta ini persentasenya berapa? Persentase keuntungannya.
Berarti untungnya yaitu 1 juta dibagi modalnya dikali 100%. Untungnya 1 juta dibagi modalnya 6 juta dikali 100%. Kita bisa hilangkan 100 bagi 6 sama dengan 16,67%. Jadi keuntungan Pak Joko ini 16,67%. Jawabannya adalah yang A. Nomor 9, Bu Titin membeli 3 lusin piring dengan harga 234.000. Apabila piring-piring tersebut dijual kembali dengan harga 7.000 per buah, maka Bu Titin akan mengalami titik-titik. Nah, di sini ada 3 lusin piring. Satu lusinnya itu kan sama dengan 12 buah. Kalau ada 3 lusin, berarti 12 dikali 3. 12 dikali 3 sama dengan 36 buah. Itu harganya 234.000. Nah, untuk piring per buahnya ini harga berapa? 234.000 dibagi 36. Per buahnya itu 6.500 per buah. Harga piring per buah. Kita udah tahu harga piring per buahnya sebesar 6.500 dan piring-piring tersebut dijual kembali dengan harga 7.000 per buah, maka Bu Titin akan mengalami keuntungan ya, karena harga jualnya lebih dari harga belinya. Harga jualnya 7.000, harga belinya 6.500. Berarti karena ada 36 buah, tinggal kita kalikan 500 dikali 36 sama dengan 18.000. Jadi besarnya keuntungan dari Bu Titin itu sama dengan 18.000. Selanjutnya nomor 10, Pak Dani membeli 40 kilo sawo dengan harga 360.000. Kemudian 30 kilo sawo dijual dengan harga 10.000 tiap kilonya, dan sisanya dijual dengan harga 9.500 tiap kilo. Besar keuntungan yang diperoleh Pak Dani adalah titik-titik. Pak Dani membeli 40 kilo sawo dengan harga 360.000. Berarti dia harga beli 360.000 itu sebesar 40 kilo ya. Selanjutnya 30 kilo sawo dijual dengan harga 10.000. Harga jual itu ada 2. Yang 30 kilo itu 10.000 dan sisanya dijual dengan harga 9.500. Sisanya berarti 10 kilo ya, karena ada 40 kilo. 9.500. Besar keuntungan yang diperoleh Pak Dani adalah titik-titik. Tinggal kita kalikan aja. Harga jualnya berarti kan ada 2. Kita jumlahkan dulu, 30 kali 10.000 ditambah 10 kali 9.500. 30 kali 10.000 kan 300.000 ditambah 10 kali 9.500 95.000 ya. 300.000 ditambah 95.000 sama dengan 395.000. Sedangkan harga belinya itu 360.000 ya. Berarti untung ya, karena harga jual lebih dari harga beli, maka untung. Untung sama dengan harga jual dikurangi harga belinya. Harga jualnya 395.000 dikurangi harga belinya 360.000, maka untung 35.000. Maka Pak Dani untung sebesar 35.000. Jawabannya adalah yang D. Nah, itu merupakan 10 soal cerita dari tim belajar bareng. Semoga soal ini bermanfaat. Thank you for watching. Tunggu video selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.